Bab 3, Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ijmal, mengenai sifat-sifat Allah. Halaman 26. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, tanpa taktil, tamsil, tahrif, dan ta'if, catatan kaki 1, serta tanpa tafwid. Mereka mempercayainya sebagaimana tersebut dalam Nas, Al-Quran dan Al-Hadis. 1. Tahrif. Tahrif secara bahasa berarti merubah dan mengganti. Menurut pengertian syar'i, berarti merubah lafaz al-asma'ul husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, atau makna-maknanya. Tahrif ini dibagi menjadi dua. Pertama, tahrif dengan cara menambah, mengurangi, atau merubah bentuk lafaz. Contohnya adalah ucapan kaum Jahmiyah, dan orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka, bahwa istawa adalah istaula, catatan kaki 2. Istawa artinya berada di atas, naik. Setelah dahulunya tidak, istaula artinya menguasai. Halaman 27. Di sini ada penambahan huruf lam, demikian pula perkataan orang-orang Yahudi. Hintah, ketika mereka diperintah untuk mengatakan hittah, catatan kaki 1. Hintah artinya gandum. Hittah artinya bebaskan kami dari dosa. Contoh lain adalah perkataan ahli bid'ah yang memansubkan lafaz Allah dalam ayat, dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164, catatan kaki 2. Maksudnya, lafaz Allah dibaca dengan harokat akhir fathah, padahal semestinya harokat akhirnya dibaca dengan dhammah. Dengan dimansubkan, maka kedudukan lafaz Allah dalam ayat tersebut menjadi objek, sehingga arti ayat tersebut berubah menjadi dan Musa berbicara kepada Allah secara langsung. Kedua, merubah makna, artinya tetap membiarkan lafaz sebagaimana aslinya, tetapi melakukan perubahan terhadap maknanya. Contohnya adalah perkataan ahli bid'ah yang menafsirkan gadhab, marah, dengan irodatul intikom, keinginan untuk membalas dendam, rahmah, kasih sayang, dengan irodatul in'am, keinginan untuk memberi nikmat, dan al-yadu, tangan, dengan an-nimah, nikmat. 2. Tatil. Tatil secara bahasa berarti meniadakan. Adapun menurut pengertian syar'i adalah meniadakan sifat-sifat ilahiyah dari Allah Ta'ala, mengingkari keberadaan sifat-sifat tersebut pada zatnya, atau mengingkari sebagian darinya. Halaman 28. Jadi, perbedaan antara tahrif dan taktil yaitu, taktil adalah penafian suatu makna yang benar, yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan tahrif adalah penafsiran nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan interpretasi yang batil. Macam-macam taktil. 1. Penolakan terhadap Allah atas kesempurnaan sifatnya yang suci, dengan cara meniadakan asma dan sifat-sifatnya, atau sebagian darinya, sebagaimana yang dilakukan oleh para penganut paham Jahmiyah dan Mu'tazilah. 2. Meninggalkan muamalah dengannya, yaitu dengan cara meninggalkan ibadah kepadanya, baik secara total maupun sebagian, atau dengan cara beribadah kepada selainnya di samping beribadah kepadanya. 3. Meniadakan pencipta bagi makhluk. Contohnya adalah pendapat orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya, alamlah yang menciptakan segala sesuatu dan yang mengatur dengan sendirinya. Halaman 29. Jadi, setiap orang yang melakukan tahrif pasti juga melakukan taktil, akan tetapi tidak semua orang yang melakukan taktil melakukan tahrif. Barang siapa yang menetapkan suatu makna yang batil dan menafikan suatu makna yang benar, maka ia seorang pelaku tahrif sekaligus pelaku taktil. Adapun orang yang menafikan sifat, maka ia seorang mu'atil, pelaku taktil, tetapi bukan muharif, pelaku tahrif. 3. Ta'yif. Ta'yif artinya bertanya dengan kaifa, bagaimana. Adapun yang dimaksud ta'yif di sini adalah menentukan dan memastikan hakikat suatu sifat dengan menetapkan bentuk keadaan tertentu untuknya. Meniadakan bentuk atau keadaan bukanlah berarti masa bodoh terhadap makna yang dikandung dalam sifat-sifat tersebut, sebab makna tersebut diketahui dari bahasa Arab. Inilah paham yang dianut oleh kaum salaf, sebagaimana dituturkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang bentuk keadaan istiwa, bersemayam. Beliau rahimahullah menjawab, istiwa itu telah diketahui, maknanya, bentuk dan keadaannya tidak diketahui. Mengimaninya wajib, sedangkan menanyakannya bid'ah. Catatan kaki 1. Fatawa, Ibnu Taimiyah, nomor 5, _1.
Halaman 30. Semua sifat Allah menunjukkan makna yang hakiki dan pasti. Kita mengimani dan menetapkan sifat tersebut untuk Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui bentuk, keadaan, dan bentuk dari sifat tersebut. Yang wajib adalah meyakini dan menetapkan sifat-sifat tersebut maupun maknanya secara hakiki, dengan memasrahkan bentuk dan keadaannya, tidak sebagaimana orang-orang yang tidak mau tahu terhadap makna-maknanya. 4. Tamsil. Tamsil artinya tasbih, menyerupakan, yaitu menjadikan sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala dalam sifat-sifat zaliyah maupun fi'liyahnya. Tamsil ini dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, menyerupakan makhluk dengan pencipta. Misalnya orang-orang Nasrani yang menyerupakan Al-Masih putra Maryam dengan Allah Ta'ala dan orang-orang Yahudi yang menyerupakan Uzair dengan Allah pula. Maha suci Allah dari itu semua. Kedua, menyerupakan pencipta dengan makhluk. Contohnya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai wajah seperti wajah yang dimiliki oleh makhluk, memiliki pendengaran sebagaimana pendengaran yang dimiliki oleh makhluk, dan memiliki tangan sebagaimana tangan yang dimiliki oleh makhluk, serta penyerupaan-penyerupaan lain yang batil. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Catatan kaki 1. Al-Kawashif, Al-Jaliyah an Ma'ani Al-Wasitiyah, halaman 86. Syekh Abdul Aziz bin Bas Hafizahullah berkata, tasbih jenis ketiga, yaitu menyerupakan sang pencipta dengan madumat, sesuatu yang tidak ada, yang mustahil, tidak sempurna, dan benda-benda mati. Inilah tasbih yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut paham Jahmiyah dan Mu'tazilah. Halaman 31. Ilhad terhadap asma dan sifat-sifat Allah. Pengertian ilhad terhadap asma dan sifat-sifat Allah adalah menyimpangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, hakikat-hakikatnya, atau makna-maknanya, dari kebenarannya yang pasti. Penyimpangan ini bisa berupa penolakan terhadapnya secara total atau pengingkaran terhadap makna-maknanya, atau pembelokannya dari kebenaran dengan menggunakan interpretasi yang tidak benar, atau penggunaan nama-nama tersebut untuk menyebut hal-hal yang bid'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh para penganut paham ittihad. Jadi, yang termasuk dalam kategori ilhad adalah tahrif, ta'til, ta'yif, tamsil dan tasbih.